mujahadah, atau kata lain persamaan katanya jihad. Mungkin kalau mendengar jihad lebih familiar ya, lebih apa namanya, lebih akrab lah dengan kata jihad dibanding dengan mujahadah. Tapi kalau mendengar kata jihad kesannya itu perang. Padahal arti jihad atau mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh. Kurang lebih seperti ini. Kalau dimunculkan pertanyaan seperti ini, apa benar gitu ya? Apa benar kalian itu ingin ke surga? Apa benar kalian itu ingin ke surga? Benar itu yang ke surga? Pasti kan jawabnya iya, pasti. Itu benar yang ke surga? Iya. Nah inilah gitu perintah dari Allah. Sokatu singnyahan. Ya bersungguh-sungguh kalau memang benar ingin ke surga. Ya karena ke surga itu tidak bisa hanya selingan gitulah. Selingan dalam arti seperti ini ya. Karena untuk masuk surga itu harus beramal soleh, gak ada yang lain. Ya, untuk ke surga itu harus beramal soleh. Nah, ketika ditanya benar ingin masuk surga, oh iya pasti. Tapi amal solehnya, ya tapi beramal solehnya saya ayah. Kalau orang Sunda bilang mah beramal solehna sakaburuna sakahayangna sahayuna saaya-aya. Ini kalau secara garis besarnya ya, secara garis besarnya manusia itu ya ini mungkin ya yang harus di apa namanya ya, yang harus dibangun, memang harus dibangun dan tidak mudah. Ya harus dibangun mental nih ya, mungkin bahasa kitanya mental. Nah inilah nih mental manusia, yaitu ke surga nah hayang beramal soleh nakmung, itu manusia. Padahal kalau demikian disebutnya masuk surga itu hanya menjadi khayalan, hanya sebatas lamunan, hanya sebatas mimpi masuk surga itu. Ininya kelemahan, ini kelemahan yang harus diatasi gitunya. Manusia pada umumnya demikian. Seperti kalau orang sedang sakit pasti ingin sembuh. Ya kalau orang sedang sakit pasti ingin sembuh. Tapi ketika ayo kita berobat, males berobat nama. Males lah, terbayanglah jarum suntiknya, terbayanglah ini, terbayanglah itu. Proses itu yang manusia itu malas menjalaninya, tapi sembuhnya itu mau. Jadi juga misalnya berangkat ke dokter berobat, mereka kan yang punya ilmu kan, mereka yang punya ilmu. Kita berangkat ke dokter itu kita percaya mereka punya ilmunya, mereka tahu itu kan bagaimana menyembuhkannya. Nah ketika ke dokter kemudian oleh dokter itu kan diberi arahan,
tidak boleh begini. Itu biasanya kan ada yang dilarang kan oleh dokternya, yang dilarang ini misalnya makanan yang dilarang apa saja. Setelah berobat diberi arahan oleh dokter ini. Setelah pulang, itu ulah, iya ulah, mau orang weh. Nah ingin berangkat gitunya, pergi ke dokter berobat, tapi semua yang dikatakan, yang diperintahkan, yang dilarang oleh dokter itu tidak ada yang dipatuhi. Nah seperti inilah manusia. Ingin masuk surga, ya Allah akan memberi pengarahan. Kalau mau ke surga, nih arahannya, tuntunannya. Nah sementara manusia, itu ulah, kieu teu meunang, jeung dititah nu urang hoream, kumaha urang we hirup mah. Nah itulah manusia. Nah padahal tentang mujahadah atau jihad, ya bersungguh-sungguh lah. Makanya di awal tadinya saya katakan kalau dimunculkan pertanyaan, andai Allah saja nih, andai Allah nih yang bertanya, benar kamu itu mau mau masuk surga? Coba mau jawab apa kita? Benar kamu itu mau masuk surga? Aslina mun cek Allah teh serius ya teh yang ke surga? Iya. Nih caranya, Allah yang memberitahu arahannya. Allah mengarahkan, Allah memberitahu apa saja yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh. Tetapi manusia itu seperti yang tadi, ke surganya mau, tapi mengikuti dalam kurung taat berarti, tapi mengikuti pedoman yang Allah berikan, mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Nah itu yang tidak mau. Makanya yang disebut mujahadah atau jihad itu definisinya adalah fatmun nafsi anil ma'lufat, bebaskan diri kamu dari pengaruh al hawa, ya selamatkan gitu, bebaskan diri kamu dari pengaruh hawa nafsu. Nggak akan ada hawa nafsu mengarahkan ke surga, itu nggak akan ada, kecuali kalau kita balikan, bukan diri kita yang dipengaruhi hawa nafsu, tapi hawa nafsunya kita kendalikan. Kalau hawa nafsunya ya sudah bisa kita kendalikan, ya arahkanlah oleh kita si hawa nafsu ini ke arah ketaatan kepada Allah, dan itu bisa. Nanti si hawa nafsunya kahayang jeung karesep, hawa nafsu telahnya sering nih saya katakannya. Kalau sudah kita kendalikan lalu kita arahkan si kahayang jeung karesep ini kepada ketaatan, nanti akan terbentuk si al-hawa, si kahayang jeung karesepnya itu kepada ketaatan. Resep nanti kalau urusan ketaatan resep, kalau urusan ketaatan hayang. Nah harus sampai demikian. Nah selama itu sesuai definisinya, selama diri kita ini masih dikuasai sebutnya ya, selama diri kita ini masih dikuasai, masih bisa dibawa oleh hawa nafsu, masuk surga itu mimpi, masuk surga itu hanya lamunan, masuk surga itu hanya khayalan. Paling masuk surganya itu hanya menunggu disebutnya. Ini ada hadisnya nih.
paling itu masuk surganya itu hanya menunggu belas kasihan Allah karena sudah terlalu lama di nerakanya. Nah itulahnya saya kiranya apa namanya ya, ulasan lah terakhir ya tentang mujahadah, tentang jihad, tentang bersungguh-sungguh benar ingin masuk surga. Iya bersungguh-sungguh lah. Jadi jangan sampai ketika ditanya benar ingin masuk surga, iya, tapi yang diikutinya hawa nafsu. Ini bagaimana ini? Gitu kan? Ini bagaimana? Ketika ditanya benar ingin masuk surga, iya serius, tapi yang diikutinya hawa nafsu. Nah di sana kesungguhannya sebetulnya tidak ada atau rendah disebutnya. Jadi kesungguhannya itu rendah. Apalagi kalau yang seperti orang kafirnya. Kalau orang kafir hidupnya itu total hanya mengikuti hawa nafsu, makanya mereka tidak akan pernah ke surga sampai abadi. Karena yang diikutinya itu adalah hawa nafsunya. Ini saya tambah ayat nih. Surat At-Taubah ayat 41. Surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu, jahidu itu kata perintahnya dari jihad, mujahadah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bersungguh-sungguhlah. Itu nih perintahnya demikian ya, bersungguh-sungguhlah dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Di sini dua disebutnya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Nah ini di dalam Islam ya, di dalam Islam itu ibadah itu ada dua. Dari satu sisinya, dari satu non sudut pandang gitu ya. Ibadah di dalam Islam ini ada dua. Ada ibadah badaniyah, wudu, sholat, itu ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah, ibadah berupa harta. Nah, di sini Allah memerintahkan dua-duanya untuk dikerjakan secara serius, secara bersungguh-sungguh. Ibadah badaniyahnya, ibadah maliyahnya, ibadah apa namanya, ibadah badaniyah itu yang dilakukan gitu dengan badan, dengan jasad. Dan ibadah berupa harta. Ini di dalam rukun Islam sebetulnya sudah disebutkan. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu kan rukun Islam demikian. Nah dari yang 5 ini, sholat ini sebagai pemimpin seluruh amal. Termasuk zakat itu ya pemimpinnya adalah sholat. Saum pemimpin amalnya sholat, sama semuanya. Nah sholat dan zakat, nah ini ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Artinya bahwa Allah memberikan badan, Allah memberikan jasad, badan kepada manusia, karena manusia itu adalah ruhnya. Adapun badan, jasad, dan harta, itulah fasilitas yang Allah berikan supaya ruh itu beramal.
Dan Allah membagi amal itu ada dua, ada badaniyah, jasad, fasilitasnya. Kemudian ibadah maliyah itu harta fasilitasnya yang diberikan oleh Allah. Nah di ayat ini ya, ayat nanti bisa dibaca sendiri ya ayatnya. Surat At-Taubah ayat 41. Wajahidu, perintah nih, wajib nggak? Perintah mujahadah atau jihad itu wajib nggak? Wajib, namanya sunat. Masa perintah ini sunat? Ah mau bersungguh-sungguh, hayu. Enggak juga nggak apa-apa, nggak bisa. Makanya kembalinya saya ajukan pertanyaan tadi. Anggaplah ini Allah yang bertanya, benar kamu itu mau masuk surga? Benar kamu itu ingin ke surga? Kita mau jawab apa? Ah nyalamun parang wae hayu henteu moal kajeun sekaloh teh dicirian siapa maneh eta. Bener gitu. Pasti kan kita akan menjawab, oh iya saya ingin ke surga. Nah Allah memerintah seperti ini, sok atuh sinyaan. Bersungguh-sungguhlah. Dengan apa? Beramal soleh, saya katakannya nggak ada yang lain. Bagaimana cara kita ini supaya bisa ke surga? Beramal soleh, nggak ada yang lain. Nah amal soleh di dalam Islamnya, amal soleh ibadah di dalam Islam ini itunya Allah bagi dua gitulah, ada dua macam. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ini diantara perintahnya, bersungguh-sungguhlah bi amwalikum dengan harta kamu, wa anfusikum dan dengan badan kamu. Jadi seperti ini masalahnya. Manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Benar nggak? Manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Apabila seseorang meninggal, ruhnya itu kan dikeluarkan dari jasad oleh malaikat maut, kan dikeluarkan gitu dari jasad. Nah setelah masing-masing terpisah, terus bagaimana kelanjutannya nih? Kelanjutan dari ruh dan jasad bagaimana? Kalau jasad, karena ini hanya alat untuk ruh beramal, sementara Rasulullah SAW menyebutkan iza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal maka habis kesempatan beramalnya. Makanya jasad ini sudah tidak diperlukan lagi karena tidak akan beramal. Ruh ini tidak akan beramal lagi. Terus jasad bagaimana? Dalam tanda kutip dibuang. Benar nggak dibuang? Iya, akan dikubur itu dibuang hakikatnya. Terus jasad itu akan hancur dan hilang. Karena memang tidak akan dipakai lagi. Nah sementara ruh nih, kalau jasad dikubur, selesai urusan jasad. Terus, nah ini ruh bagaimana? Nah inilah manusia yang sesungguhnya ketika dikeluarkan dari jasad, ruh ini dalam keadaan hidup. Ruh tahu dia sedang dicabut oleh malaikat. Setelah lepas, ruh itu dalam keadaan hidup, dibawalah oleh malaikat maut. Dia tahu sedang dibawa oleh malaikat maut. Dimasukkanlah ke alam kubur. Dia tahu dia ini pindah ke alam kubur. Terus di sana bagaimana? Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan sisa kubur. Merasakan nggak ketika disiksa, ketika diberi nikmat? Ketika disiksa kubur merasakan nggak? Diberi nikmat, terasa nggak nikmatnya? Berarti hidup, mana ada yang mati bisa merasakan. Setelah terjadi kiamat, ruh ini pindah lagi, nggak ada perubahan. Ruh ini pindah lagi ke akhirat, di sana diberi jasad yang baru. Di akhirat nanti diberi jasad yang baru, bukan yang di dunia kan sudah hilang.
Berarti badan kita ini adalah fasilitas. Karena Allah mengadakan amal badaniah. Kemudian harta yang Allah berikan apa? Fasilitas untuk beribadah. Karena Allah mengadakan ibadah yang berupa ibadah maliyah. Nah ini ayatnya. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan badan gitulahnya dan diri kalian. Kemudian satu lagi di surat Al-Hajj ayat 78, ayatnya panjang tapi yang berkaitan dengan perintah nih, ini juga sama isinya perintah. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Biasanya kita sering mendengar ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jumahan bersek dibaca tatu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan. Nah yang ini jahidu fillahi, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, hakko jihadi sama dengan hakko tuqati, sebenar-benarnya kesungguhan. Jadi seolah-olah Allah itu melihat, memperhatikan manusia di dunia teh, cek orang Sunda mah garo-garo teu ateul Allah teh. Nah jelema ya ongko harayang ka surga teh. Ongkoh tapi teh lah ongkoh hayang ka surga teh. Ari ditanya bener hayang ka surga? Oh iya atuh. Sok atuh ta etana eta. Ya bersungguh-sungguh lah. Hakko jihadi di ayat Al-Hajj ini. Jahidu hakko jihadihi, bersungguh-sungguh lah. Hakko jihadihi, bahkan ditekankan dengan sebenar-benar kesungguhan. Nah yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu yang seperti apa? Makanya definisinya mujahadah itu adalah jauhkan diri kamu dari pengaruh kahayang jeung karesep. Jauhkan diri kamu dari pengaruh hawa nafsu. Banyak ayat yang banyaknya saya katakan, bukan satu dua, artinya banyak ayat yang menerangkan, yang garis besarnya yang mengikuti hawa nafsu itulah yang celaka, boro-boro ke surga. Makanya jauhkan dari pengaruh hawa nafsu. Hawa nafsu itulah ya yang yang membawa itu, menyeret itulah bahkannya manusia kepada kecelakaan. Sangat banyak ayatnya Allah mengingatkan demikian. Nah sekiranya tambahan tanya terakhir lahnya baru saya ingat beberapa pertemuan kita itu tentang mujahadah. Jangan sampai kita ini membuat Allah garo-garo teu ateul atuh cik. Jangan sampai kita ini membuat Allah garo-garo teu ateul. Ari ditanya bener hayang ka surga? Iya. Asli nah. Nih pedomannya. Nih ikuti. Mung kumaha urang we, ngagu hawa nafsu kumaha urang we. Diperintah ini, males Duh hoream Eta kan yang membuat Allah garo-garo teu ateul teh. Ari maneh cara mencek urang teh mah. Ari maneh set ongkoh. Apa sih yang ingin diraih? Mungkinnya yang dibikinnya. Apa sih yang ingin diraih dengan mengikuti hawa nafsu itu? Ingin mendapatkan apa? Hanya satu, hayang senang sok gerak. Justru ini kesalahan fatal nih bagi manusia. Ini kesalahan fatal nih. Karena di dunia ini waktunya ujian.
bukan saatnya bersenang-senang. Nah manusianya kalau diibaratkan anak sekolah mah waktunya ujian mabal di ngadeun senang-senang mau lulus mau hirup gitu mah. Ini kalau saya analogikan demikian ya, seperti anak sekolah yang waktunya ujian harusnya ada di kelas mengikuti ujian, mabal tidak masuk, malah main-main, malah senang-senang. Nah, seperti itu gambarannya. Waktunya ujian, ngadeun teu asup di ke kelas nage, malah mabal sebut tetenya. Malah mabal arulin senang-senang. Lulus nggak kira-kira kalau seperti itu? Lulus nggak nih kalau tidak seperti itu? Gimana lulus? Ujian saja nggak ikut. Nah orang yang begitu tah, don mabal, main, senang-senang, mana nilainya? Orang itu malah menghindari ujian dari Allah, lalu bersenang-senang, nggak akan ada nilainya nanti pada catatan itu nggak akan ada nilainya. Orang ini tidak ikut ujian, mabal tah. Harusnya ikut ujian malah mabal, pasti nggak akan lulus, pasti celaka. Nah kita lanjutkan nih bab berikutnya. Bab berikutnya ini tentang takwa. Kebetulan saja ada kesamaan kan ayatnya dengan tuntutan yang sama kan. Kalau tuntutan takwa itu tadi ayatnya saya kira sangat banyak kan ya, yang bertakwalah sangat banyak ayatnya. Artinya Allah menyampaikan perintahnya itu berulang-ulang. Dan seperti tadinya bahwa ada ayat gitu kan yang bukan hanya perintah bertakwa, tapi juga ditekankan hak tukoti sebenar-benar ketakwaan. Seperti jihad tadi kan ada tambahannya kan di ayat ada satu ayat yang perintahnya di surat Al-Hajj tadinya yang Allah menekankan lagi sungguh itu hak jihadi dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Mana mungkin surga itu bisa diraih kalau kitanya tidak serius. Mana mungkin surga itu bisa kita dapatkan kalau amalan, usaha, sebutannya demikian lah ya. Mana mungkin surga itu bisa diraih itu kalau amalan, usaha, ikhtiar kita untuk meraihnya itu saaya-aya, sakaburuna. Nah tadi karena lebih banyak laibunnya, lebih banyak keduniaannya, lebih banyak yang diamalkan, yang dilakukannya itu adalah keduniaan. Padahal Allah pun sudah menerangkan innamal hayatud dunya laibun, hanyalah kehidupan dunia ini hareureuy begitu hirupna teh. Yang tadi teh ngadon hareureuy, ngadon senang-senang, ngadon harulin. Waktunya ujian bukan waktunya main-main. Seolah-olah menghindari itunya, menghindari ujian, mau yang nggak ikut ujian mana bisa lulus, mana bisa lolos gitunya, bisa ke surga. Nah sekarang ini tentang takwa. Kata itu juga sudah familiarnya di telinga orang Indonesia lah, kata takwa. Bahkan di dalam Al-Quran takwa itu tidak diterjemah. Kalau misalnya ayat yang tadinya ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Emang takwa itu apa?
Kan tidak terjebak gitu kan ya. Bertakwalah atau takwa masih gak ayat. Nah, takwa di sini bertakwalah kepada Allah. Ya, takwa itu yang seperti apa? Ini definisinya nih. Takwa itu kata jadian, sehingga ini perlu diterangkan secara bahasanya ya. Takwa itu kata jadian, artinya bukan kata dasar ya. Kata dasarnya adalah al-wiqoyah. Kata dasarnya al-wiqoyah. Dari kata ini itulah hanya dibuat atau dibentuk atau menjadi buatlah kata takwa. Nah, al-wiqoyahnya sendiri ini definisinya. Sianatun nafsi minal mudarrati wal mahaliki aw ma yu'addi ilaihi ma fid dunya wal akhirah. Ya, al-wiqoyah ini kata dasarnya ya dari takwa. Al-wiqoyah adalah menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan atau mencelakakan atau dari hal-hal yang bisa membawa kepada hal yang membahayakan atau mencelakakan, baik di dunia, artinya baik untuk urusan dunianya ataupun untuk urusan akhiratnya. Sekali lagi nih ya, ya inilah takwa itu seperti ini sebetulnya ya. Jadi yang disebut bertakwa itu yang seperti apa? Menjaga diri, menyelamatkan diri dari apapun yang bisa mencelakakannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia apa sih yang bisa mencelakakan? Itu banyak berarti. Banyaknya, sangat banyak ya yang bisa mencelakakan manusia di dunia. Misalnya, api bisa mencelakakan nggak? Ya, api bisa mencelakakan manusia nggak? Nah, berarti bertakwalah dari api. Artinya ada usaha, ada ikhtiar gitu kan, supaya kita ini tidak mendapatkan bahaya atau celaka dari api ini. Kalau angin bisa nggak mencelakakan, membahayakan manusia? Ya selamatkanlah dari angin. Bahaya dari angin apa? Hindarilah. Kalau hujan bisa nggak manusia itu celaka karena hujan? Ya hindarilah yang mencelakakannya ya. Karena angin misalnya yang barusan, hujan, api, itu hal yang bermanfaat, makanya Allah adakan. Angin ada manfaatnya, hujan ada manfaatnya, api ada manfaatnya. Tapi dari angin, api itu bisa memunculkan bahaya. Nah, hindari itunya yang membahayakannya. Nah, kalau untuk di dunia seperti itulah misalnya. Kalau kita menyeberang jalan, mungkin nggak celaka? Mungkin nggak kalau kita menyeberang itu celaka ketika menyeberang? Hindari yang bisa mencelakakannya. Nah, itulah yang namanya takwa. Nah, kemudian yang mencelakakan di akhirat apa? Ini kan sekali lagi kan ininya yang disebut takwa lah gitu. Artinya seperti ini nih yang namanya takwa. Menyelamatkan diri, pokoknya jangan sampai celaka. Menyelamatkan diri dari hal-hal yang membahayakan atau mencelakakan, atau dari sesuatu yang bisa membawa kepada bahaya, baik di dunia ataupun di
akhirat. Nah, kalau untuk di dunia seperti yang barusan, banyak hal yang bisa membahayakan di dunia. Hindarilah bahayanya. Yang bisa mencelakakan, membahayakan dirinya itu dihindari, dijauhi. Nah, sekarang kalau untuk di akhirat, yang mencelakakan manusia di akhirat itu apa? Celakanya manusia di akhirat itu bagaimana? Masuk neraka nggak ada lagi. Ya, celakanya manusia di akhirat bagaimana? Masuk neraka. Bahkan itulah puncaknya celaka bagi manusia itu kalau masuk neraka. Itulah kecelakaan terbesar bagi manusia. Berarti dengan definisi ini maka orang yang bertakwa, orangnya sepertinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyelamatkan diri dari apapun yang bisa membahayakan atau mencelakakannya. Nah, kalau untuk di akhirat yang mencelakakannya itu adalah neraka, pasti dijauhi. Tapi kan neraka itu bukan nanti setelah di akhirat kita melihat neraka, ayo kita jauhi karena kita celaka kalau masuk neraka. Bukan seperti itu. Masuk neraka itu adalah akibat. Ya, masuk neraka itu akibat. Makanya dalam definisinya al-wiqayah itu adalah menyelamatkan diri dari hal yang mencelakakan, membahayakan atau sesuatu yang bisa membawa kepada kecelakaan. Celaka di akhirat itu adalah masuk neraka. Nah, maka orang yang bertakwa itu akan menghindari neraka, tapi kan bukan nanti setelah di akhirat melihat neraka lalu semuanya pergi menjauh menghindari karena itu bahaya. Nah, tidak demikian. Karena masuk neraka itu adalah akibat. Berarti yang disebut bertakwa itu adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Ya, bertakwa itu adalah menghindari, menyelamatkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Dan yang menyebabkan masuk neraka itu hanya satu, dosa, enggak ada yang lain. Itulah hal yang artinya ya dosa itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Bahkan secelaka apapun manusia di dunia, nggak ada apa-apanya di dunia ini. Ya, secelaka apapun manusia, ya ketika di dunianya gitu ya, mengalami kecelakaan, secelaka apapun di dunia nggak ada nilai, nggak ada artinya apabila dibandingkan dengan kecelakaan di akhirat, yaitu masuk neraka. Kalau di dunia boleh dikatakan begini, sepedih apa sih, sesakit apa sih, semenderita apa sih seseorang ketika di dunia? Pasti ada batasnya. Ada batasnya. Apabila seseorang manusia gitunya merasakan sakit di dunia dan sampai kepada batasnya, maka akan berhenti. Kalau tidak mati, pingsan, selesai. Kalau misalnya orang tabrakan gitunya mendapatkan luka yang parah sampai darahnya gitu, sakitnya, sakit, kemudian pingsan, masih merasakan nggak? Berhenti kalau sudah pingsan sakitnya. Nanti kalau siuman baru terasa lagi. Jadi di dunia itu ada batasnya. Dan kadar sakitnya pun rendah. Dunia ini sebetulnya kadarnya paling rendah dibandingkan dengan tahapan hidup manusia yang berikutnya. Allah menyiksa manusia di dunia tetap ada batasnya. Mati berarti selesai, nggak sakit lagi kalau sudah mati.
Tapi begitu masuk alam kubur, disiksa oleh Allah, kadar siksaannya ini sudah jauh lebih sakit daripada waktu di dunia. Pindah lagi ke akhirat, di mahsyar, disiksa oleh Allah, kadarnya itu lebih sakit lagi daripada yang dirasakan di alam kubur. Masuk neraka, itulah puncaknya. Rasa sakitnya itu jauh gitu, jauh di luar batas kemampuan manusia menahannya. Itulah siksaan di neraka. Ya kan di dunia itu kan kalau dipukul kan sakit. Nah kalau di neraka dipukul sakit ya. Kalau di dunia kena api sakit ya. Nah kalau di neraka jauhnya dengan kadar entah berapa kali lipat gitu ya dari rasa sakit yang dirasakan ketika di dunia. Nah kembali ke sini nih, saya kaitkan dengan ini juga nih ya. Kalau tadi kan kayak kebetulannya masih ada kaitan dengan pertanyaan di awal tadi. Anggaplah itu Allah yang bertanya, benar kamu ini ingin masuk surga? Pastilah kan kita menjawabnya, iya, masa enggak? Ya, kalau benar kan harus bagaimana? Nah kalau di sini jauhkan berarti diri kamu dari yang akan mencelakakan kamu di neraka, di akhirat, yaitu neraka. Menjauhkan diri, menyelamatkan diri, yaitulah yang namanya takwa. Nah sehingga ada juga ya yang memberi makna. Ini benar-benar juga ya. Yang disebut bertakwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kan secara garis besar kan demikian. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Benar nih, takwa itu demikian. Karena dengan cara demikian orang ini pasti selamat. Dengan cara demikian ya manusia itu akan selamat. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah, pasti selamat. Ya takwa namanya. Berarti orang itu menyelamatkan diri. Nah bahkan ada lanjutannya. Takwa ini belum puncak sebetulnya. Ya takwa ini belum puncak. Takwa ini kalau ibarat anak tangga gitu ya. Takwa ini kalau ibarat anak tangga, ini anak tangga kedua terakhir. Yang terakhir di atas takwa, kalau sudah bertakwa tinggal selangkah lagi lah gitu ya. Puncaknya adalah tawakal. Tadi satu hadisnya Allah menjanjikan orang yang tawakal ini akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Hanya satu syaratnya, kalau mau ke surga tanpa hisab, tawakal. Nah, ternyata tawakal itu ya puncaknya. Takwa ini ibarat anak tangga kedua terakhir, itunya sebelum ke puncak yaitu tawakal. Tawakal itu kan dengan mana seperti tadinya, tawakal. Takwa itu dengan mana seperti tadi. Kalau waktu menyeberang, supaya tidak celaka, harus ada usaha nggak dari kita? Ketika menyeberang nih, supaya tidak celaka, harus ada usaha nggak dari kita? Nah, kurang lebih semuanya juga sama, harus ada usaha, harus ada ikhtiar berarti. Supaya tidak celaka karena api misalnya, karena kita kan perlu api, misalnya memasakkan pakai api, kita ini perlu api, tapi dari api ini bisa mendatangkan
bahaya, bisa mendatangkan celaka. Supaya selamat, supaya terhindar dari bahaya yang bisa dimunculkan oleh api ini, harus ada usaha nggak dari kita? Kan harus ada usaha kan? Kalau misalnya ya masaknya, kalau masaknya pakai kayu bakar, ditunggu hawu, masukkan saja kayu bakar sebanyak-banyaknya, ya apinya jadi besar. Kemudian kalau apinya membesar terus membakar sampai membakar dapurnya. Tapi kalau masukkan sedikit-sedikit, eta usaha nanti gitu, masukkan sedikit-sedikit, jangan masukkan banyak kemudian apinya besar. Itu kan usahanya itu kan. Jadi sebetulnya orang yang bertakwa, bahasa kitanya takwa mah apik, teliti, hati-hati. Orang yang bertakwa pasti demikian dalam segala urusan. Segala sesuatu itu akan terpikir, ini kira-kira bahayanya apa nih? Kira-kira ini mendatangkannya bahayanya apa nih? Dari segala hal. Nah, maka orang yang bertakwa itu akan menghindari apa yang sekiranya bisa mendatangkan bahaya. Kan harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya tentunya kan demikian juga kalau ingin terhindar, ingin selamat dari bahaya di akhirat, yaitu masuk neraka. Masa nggak perlu ikhtiar? Masa tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar gitu yang harus kita lakukan supaya selamat dari bahaya di akhirat, yaitu masuk neraka? Mustahil. Urusan menyeberang saja harus ada ikhtiar kan supaya tidak celaka. Itu kan urusan menyeberang jalan harus ada ikhtiar supaya tidak celaka, apalagi urusan akhirat. Masa nah yang tadi yang dituntut oleh Allah di bab mujahadah teh, bersungguh-sungguhlah. Kalau waktu menyeberang perlu bersungguh-sungguh nggak ingin selamatnya? Ya waktu menyeberang jalan perlu bersungguh-sungguh nggak? Ya dalam arti bersungguh-sungguh menghindari bahayanya kan supaya tidak celaka. Terus tadi teh atuh da mentasna tuh beri ngalonyeng, beri ulin, beri heureuy, cilaka pasti urusan mentas jalan gitu. Kalau tidak serius, ya apalagi mau menyeberang sampai akhirat. Sehingga tuntutannya kan tadi dari Allahnya bersungguh-sungguh dengan sebenar-benar kesungguhan. Karena celaka di sini bukan celaka main-main kalau masuk neraka. Kalau celaka di dunia tertabrak, bisa misalnya masuk rumah sakit diobati lalu sembuh. Nah kalau masuk neraka mau diselamatkannya bagaimana? Nggak akan ada. Kalau celaka di dunia kan masih seperti itulah, misalnya karena menyeberangnya tidak hati-hati tertabrak, misalnya kakinya patah, masih bisa dikoreksi, masih bisa disembuhkan, bawa ke rumah sakit diobati, bisa sembuh total. Nah, kalau sudah masuk neraka mau diselamatkannya bagaimana? Gak akan bisa. Nah maka apa namanya ya, memang satu kesatuan sih semuanya ya di dalam Islam ini satu kesatuan, ibarat mata rantai yang tidak bisa hilang salah satu. Hilang salah satu putus berarti. Ya, mata rantai yang melingkar, mata rantai gitu kan yang melingkar,
Gak boleh hilang satu. Kalau hilang satu ya putus berarti. Apapun yang kita sebut, apapun yang kita sebut yang ada di dalam Islam inilah, sabar misalnya, ikhlas, istiqomah, yang tadinya jihad, takwa, ini nggak boleh hilang salah satu, harus lengkap semuanya. Karena ini satu kesatuan, ibarat mata rantai. Kalau orang yang takwa, boleh nggak tidak sabar? Nggak bisa. Kalau orang yang takwa, sabar, boleh nggak tidak ikhlas? Nggak bisa, harus. Kalau ini takwa, jihad, sabar, ikhlas, boleh nggak tidak istiqomah? Nggak bisa. Itu ibarat satu kesatuan. Nah kalau mujahadah, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh untuk apa? Itulah aja, bersungguh-sungguh untuk apa? Bersungguh-sungguhlah, yang tadi kan bagian enaknya sebetulnya, yaitu masuk surga. Nah bersungguh-sungguhlah, kalau dikaitkan dengan takwa, bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan diri kamu dari neraka. Jangan main-main urusan itu. Bersungguh-sungguhlah itunya untuk menyelamatkan diri kamu dari neraka. Ya bersungguh-sungguhlah dalam bertakwa gitu kan. Ya bersungguh-sungguhlah dalam yang tadi yang disebut takwa itu kan harus ada usaha. Harus ada ikhtiar, harus ada yang dilakukan. Nah bersungguh-sungguhlah dalam melakukan hal tersebut, yaitu melakukan apapun yang bisa menghindari, ya, melakukan apapun yang bisa menyelamatkan kamu dari celaka, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi dasar nih ya, Allah tempatkan manusia itu di dunia. Allah pun menyebutkan dunia ini laibun walahun. Karakter dunia demikian. Dunia ini laibun walahun. Dunia ini main-main. Dan lahun itu adalah, arti lahun itu, dunia itu lahun ya. Dunia itu adalah sesuatu berartinya yang bisa mengalihkan, membelokkan, melalaikan, memindahkan kamu dari kemestian hidup di dunia ini. Bagaimana? Kemestian manusia di dunia itu apa? Nah itu dialihkan oleh dunia, dibelokkan, dipindahkan. Kemana dipindah ke mana? Karena arulin, karena laibun. Sementara kan Allah menuntut manusia ketika di dunia itu bersungguh-sungguh. Sekali lagi nih, karena kita menghindari neraka, bukan setelah nanti di akhirat, lalu kita melihat neraka, ayo kita menjauh. Bukan seperti itu, menjauh. Kan bukan nanti, kan bukan demikian. Itu seperti di surat nanti At-Takatsur. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Nanti di akhirat kamu itu akan melihat neraka. Latarawunal jahim summa latarawunha ainal yakin. Itu sebut ainal yakin yang seperti apa? Ainal yakin tiges ketingali ku sorangan pira ku teu yakin kene. Neraka sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri, ya masih nggak yakin. Kalau sekarang banyak yang nggak yakin karena neraka baru berita. Surga neraka itu kan baru berita kan. Hari ini bagi kita surga neraka itu masih berupa berita, kabar.
Tapi nanti setelah di akhirat, latarawunnal jahim, kamu itu akan melihat secara langsung neraka. Summa latarawunnaha ainal yakin, kamu betul-betul melihatnya. Itulah ainal yakin, sudah melihat sendiri, masa gak yakin juga sih? Pasti semua manusia ingin selamat. Ayo kita menjauh, ngeunah cek Allah teh menjauh, salamet sararea. Emang malaikat rek caricing. Sekarang waktunya, berarti bukan nanti di akhir. Sekarang waktunya kalau mau menghindari celaka neraka. Ya, di dunia ini kan waktunya gitu untuk bersungguh-sungguh menyelamatkan diri dari celakanya masuk neraka. Hanya dunia ini pikasa baleun nu tadi tah hayo we. Ieu ka dieu, hayo ka dieu jadi dimeresep. Di dieu mah cenah ngeunaheun. Bare marengkol jelema teh. Nah, itulah karakter dunia, laibun walahbun. Oleh dunia dialihkan dari rel, gitulahnya rel nih. Manusia itu sudah Allah tempatkan pada rel, ya. Kalau kereta api mah pada rel yang benar, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirkan itu ditempatkan pada rel yang benar oleh Allah. Oleh dunia nih dipindahkan, dialihkan, dibelokkan, diajak bersenang-senang oleh dunia, di dunia diajak main, diajak bersenang-senang. Dan banyak manusia yang merasa senang dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Lupalah itu setelah beralih, berpindah dari, padahal kalau kereta api anjlok, teteh celaka gak kalau anjlok? Keluar dari relnya celaka, berarti anjlok. Nah, ini tentang takwanya yang maknanya demikian. Tadi diantaranya salah satunya kan ayatnya di awal, Allah memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah. Nu tadi tamana bertakwa teh, selamatkan diri kamu dengan sebenar-benarnya, dengan artinya dengan sebenar-benar ketakwaan di sini berarti dengan usaha yang maksimal. Baru kan itu kan memenuhi mana sebenar-benar ketakwaan, yaitu usaha untuk menyelamatkan dirinya itu dengan usaha yang maksimal, jangan asal-asalan. Yang tadi jadinya kalau dikatakan nih, kalau dikatakan makna takwa yang tadi, bahwa yang disebut bertakwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam hal ini jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan, itu teh naon sebutan teh, sakaburuna, sahayuna, saaya-aya. Mun karena urusan kadunyaan, tah didinya meureun karesepna didinya dinyaankeun teh tibalik, berarti terbalik ya. Padahal Allah jamin, Allah yang menjamin nih, apabila manusia itu bersungguh-sungguh, tadinya apabila manusia itu bersungguh-sungguh dalam takwa, artinya berusaha menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan tadi, atau dengan kata lain, kalau manusia itu bersungguh-sungguh untuk meraih surga, dunia pasti diberi oleh Allah. Jangan takut gak kebagian. Sementara sebaliknya, kalau manusia yang keduniaan, akhirat gak akan diberi. Itu ada beberapa ayatnya yang menyatakan demikian. Orang yang berusaha meraih akhirat, pasti dunianya
pun dia dapatkan. Tapi orang yang meraih keduniaan nggak akan ada yang akhiratnya juga bisa didapatkan, nggak akan ada. Kurang lebih lah demikian ya, ayatnya itu makna ayatnya, bukan terjemah ayat, tapi maknanya demikian lah. Ya, orang yang berusaha untuk meraih akhirat atau meraih surga pasti dunianya bisa didapatkan. Tapi orang yang meraih keduniaan nggak akan ada yang juga bisa mendapatkan akhirat atau surganya. Akhirat ini surga kan, bukan nerakanya. Nggak akan ada yang kebagian surga. Jam atau kerusuhan wae jam teh tuh. Saya kira cukup dulu lahnya, sudah lebih. Ini baru muqaddimah, berarti masih tentang takwa. Ya karena ini takwa ini kalau ibarat anak tangga, tadinya anak tangga kedua terakhir, selangkah lagi ke tawakal. Kalau sudah menjadi manusia yang tawakal, inilah hanya orang-orang yang akan Allah masukkan ke surga. Pasti ke surga, bahkan masuk surganya tanpa hisab kalau sudah sampai ke tahap akhir. Nah, inilah puncaknya seorang manusia itu kalau sudah sampai ke tawakal. Orang yang tawakal inilah yang masuk surganya tanpa hisab. Bukan hanya terhindar dari neraka. Ya, bukan hanya terhindar dari neraka, bahkan dipastikan masuk surga, dan masuk surganya pun tanpa hisab kalau sudah sampai ke tawakal yang terakhir.